Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Ciganitri nomor 2 Bandung, 201,9 FM KPI Radio, harga mati. Apa kabar Anda sahabat KPI? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini pada hari Ahad tanggal 19 Desember 2021, saya Nurin Anissa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Baiti Jannati selama 30 menit ke depan. Tahukah Anda sahabat KPI bahwa tidak semua orang bisa menerima dan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik? Masalah yang menimpa sebagian orang dapat memengaruhi mental orang tersebut. Masalah bisa timbul dari arah mana saja, termasuk dari dalam keluarga. Lalu, bagaimanakah cara menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan baik dan bijak? Pada segmen kali ini, kita akan berbincang dengan pakar psikologi keluarga, Dr. Salamah Elsie CHT. Namun, sebelum memulai perbincangan, mari kita dengar terlebih dahulu lagu berikut ini. Di sini
mendengar lagu dari Armada yang berjudul Keluarga sebagai pembuka perbincangan kita kali ini ya. Nah, untuk sahabat KPI yang ingin menyalurkan atensinya, baik berupa doa atau salam silaturahmi, bisa langsung menghubungi kami via SMS atau WhatsApp di nomor 08815254 678. Nah, sahabat KPI, tadi kan kita baru saja mendengarkan lagu Armada yang berjudul Keluarga nih. Ngomong-ngomong berbicara tentang keluarga, sebenarnya apa sih keluarga itu? Karena kan sebagian orang mungkin menganggap bahwa keluarga adalah tempat untuk kita pulang gitu, tempat untuk kita berbagi keluh kesah. Namun nyatanya pada faktanya tidak semua orang menganggap keluarga seperti itu gitu. Ada juga orang-orang yang menganggap bahwa keluarga merupakan sakit hati pertama dirinya gitu. Di samping orang lain yang menyakiti dirinya, tapi keluarga sudah terlebih dahulu menyakiti dirinya gitu. Nah, menurut sahabat KPI sendiri, apa sih keluarga itu? Mungkin daripada kita bertanya-tanya sebenarnya keluarga itu apa dan mengapa gitu, kadang orang lain menganggap bahwa keluarga itu bukan tempat untuk pulang, bahkan keluarga tempat masalah pertama dirinya. Lebih baik kita tanyakan langsung saja ya kepada pakarnya, yaitu Dr. Salamah Elsi CHT, dan alhamdulillahnya pada hari ini, pada kesempatan kali ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita ya. Nah, kita sapa terlebih dahulu nih sahabat KPI. Assalamualaikum Kak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus tetap sehat dengan menjaga imun serta menjaga iman ya. Nah, gini nih Kak, biar lebih akrab saya panggilnya Kakak aja ya, nggak apa-apa kan? Oh iya boleh Kak. Nah, jadi gini, kan tadi kita udah berbincang-bincang nih sama sahabat KPI tentang keluarga itu sebenarnya apa, dan seperti yang kita tahu bahwa keluarga, ada sebagian orang yang menganggap bahwa keluarga itu bukan tempat untuk pulang gitu, dan sebagian orang menganggap bahwa keluarga itu sumber masalahnya gitu. Nah, sebenarnya itu tuh apa sih penyebab seorang anak atau seorang individu menganggap bahwa keluarga itu bukan rumahnya gitu, sehingga dia tidak betah berada di rumah itu dan cenderung lebih dekat dengan orang lain daripada keluarganya sendiri. Kira-kira itu kenapa ya? Oke baik Kak Norin ya. Mengenai tentang problematika di dalam keluarga ya, tentunya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia telah mengatur segala sisi kehidupan menjadi lebih baik, termasuk hubungan orang tua dan anak. Meskipun demikian, hubungan orang tua dan anak masih saja terjadi banyak perselisihan dan tidak terurusnya orang tua ketika usia lanjut. Melalui acara siaran ini ya, kita akan mengkaji gitu sikap, perilaku, dan hubungan anak dan orang tua dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran Surat Al-Isra ya, ayat 23-24 dari perspektif tafsir Al-Marogi dan Al-Ajhar. Nah, penelitian ini ya, dari kedua tafsir ini hasilnya menunjukkan bahwa yang pertama, sikap dan perilaku anak terhadap orang tua. Kedua mufasir sependapat wajib merawat dan menanggung segala kebutuhan orang tua ketika usia lanjut. Sebaliknya, kedua mufasir memberikan gambaran perilaku yang tidak diperbolehkan, diantaranya jengkel, menyusahkan, berkata kasar, berlaku sombong. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Nah, hubungan anak dengan orang tua berdasarkan kajian dari dua mufasir tersebut menjelaskan bahwa tidak akan terputus ikatan kekeluargaan dalam kondisi dan situasi apapun. Jadi semarah apapun kita pasti akan balik lagi gitu kepada orang tua, walaupun kita misalkan pergi jauh selama 3 hari, tapi kan tidak selamanya gitu ya. Oleh karenanya, berumah tangga bagi seorang anak bukan untuk lari dari tanggung jawab kepada orang tua. Nah, Hamka menjelaskan hubungan dan perilaku baik anak terhadap orang tua tanpa adanya ayat tersebut pun ya, yang tadi surat Al-Isra ayat 23-24 pun secara nilai kemanusiaan wajib bagi anak menjalin hubungan baik
dan memperlakukan mereka sebagaimana orang tua memperlakukannya dari lahir hingga dewasa. Nah, terus bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya? Beberapa di antaranya kita harus mengetahui dulu nih bahwa anak memiliki emosi yang stabil, menumbuhkan kecerdasan dan rasa percaya diri yang tinggi. Inilah mengapa sangat penting untuk membangun kedekatan dalam keluarga. Sayangnya, seringkali kesibukan dalam pekerjaan dan aktivitas sekolah membuat antar anggota orang tua dan anak ini sulit bertemu hingga sulitnya berkomunikasi dan hubungan ikatan mereka tuh merenggang gitu ya. Jika kondisi ini dibiarkan akan semakin parah. Untuk mengatasi hal ini, berikut tips membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Nah, sebelum ke segmen membagikan tips, agaknya kita simpulkan dulu ya. Jadi tadi itu bisa disimpulkan bahwa penyebab orang tua dan anak atau anak tidak betah di rumah itu bisa jadi karena kurangnya komunikasi dengan orang tua ya, Dok? Iya, betul banget, Kak. Iya. Nah, baik sahabat. Semakin menarik saja ya perbincangan kita kali ini. Namun sebelum berbincang lebih dalam lagi, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Kamu baru lulus SMA atau SMK, bingung mau kuliah di mana, atau bingung mau ambil jurusan apa? Jangan khawatir, kami ada solusinya. Mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung yang telah terakreditasi sangat baik. Terdapat 5 pilihan program studi, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ilmu Quran dan Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Ekonomi Syariah. Dengan Rp2.450.000, Anda sudah bisa berkuliah di sini dengan fasilitas yang memadai seperti gedung milik sendiri, sarana ibadah, laboratorium, perpustakaan, Ma'had Al-Jamiyah, wifi area, serta kantin bersama. Ayo daftarkan diri Anda sekarang juga dan bergabunglah bersama kami di STAI Persis Bandung. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di http://persis-bandung.ac.id atau datang langsung ke Jalan Ciganitri nomor 2 Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Terima kasih sahabat bagi Anda yang masih bersama kami dalam acara Baiti Jannati. Saya ingatkan kembali bagi sahabat KPI yang ingin menyalurkan atensinya baik berupa doa, salam silaturahmi, atau pertanyaan seputar perbincangan kita kali ini, bisa langsung menghubungi kami via SMS atau WhatsApp di 08815254 Nah, jadi gini Kak, setelah kita berbincang tadi mengenai penyebabnya, otomatis kan ketika ada penyebab harus ada solusinya nih. Nah, kira-kira apa nih solusi yang Kakak berikan atau solusi yang harus orang tua lakukan ketika anaknya merasa tidak betah berada di rumah? Untuk solusi, ya tips ya, bukan solusi sih, kita tips aja gitu, share gitu ya. Untuk solusi yang pertama ini, kita harus membangun komunikasi dulu. Kalau komunikasinya udah jalan, mungkin semakin hari gitu ya, atau semakin berjalannya waktu, chemistry antar anak dan orang tua ini pasti akan muncul kembali dan mewujudkan keluarga yang diimpikan, yaitu keluarga yang harmonis. Nah, tipsnya bagaimana? Yang pertama, kita harus menerima emosi anak. Nah, saat anak merasa bahagia, secara otomatis orang tua juga akan memiliki mood yang bagus. Jadi, yang pertama itu menerima emosi anak. Anak yang masih dalam masa pertumbuhan belum dapat mengontrol perasaan dengan baik, apalagi kan kalau anaknya masih remaja gitu ya. Remaja masih perlu diawasi, diayomi atau dibimbing. Itu perlu kita awasi lebih gitu. Nah, yang kedua,
mendengarkan cerita anak tanpa menghakimi. Kalau kebanyakan dari sekarang kan kita gimana mau mendengarkan cerita anak gitu. Bahkan kita juga sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, anak sibuk dengan sekolahnya masing-masing, sehingga si anak itu malah lebih banyak menghabiskan waktunya itu di luar rumah bersama teman-temannya. Jadi mereka merasa lebih nyaman di luar daripada di rumah, karena kalau mereka di rumah mereka merasa diabaikan atau dihakimi setiap perilaku sifatnya. Tapi mungkin kalau di luar mereka merasa didukung, merasa ada keluarga yang mendukung gitu ya, yang mensupport kegiatannya. Terus selanjutnya tips selanjutnya, luangkan waktu bersama gitu. Karena kan ya minimal sekali dalam seminggu itu juga cukup. Kayak misalkan liburan bareng atau olahraga bareng, atau boleh diajak tuh masak-masak bareng gitu ya. Yang selanjutnya, ajak anak mengerjakan pekerjaan rumah. Boleh, misalkan kalau rumahnya apa ya disebutnya tuh berantakan gitu ya, berantakan, kotor, kita boleh tuh daripada kita ngerjain sendiri terus si anaknya malah merhatiin, mending kita ajak. Jadi buat kerjasama, membangun kerjasama atau kekompakan di dalam keluarga. Ya mungkin itu sih sebagian tipsnya. Yang paling utama itu ya bangun dulu komunikasi antar orang tua dan anaknya, begitu Kak. Iya, jadi intinya kuncinya membangun komunikasi gitu ya. Ada juga mendengarkan cerita anak tanpa menghakimi, karena ya emang kebanyakan orang tua sekarang itu anaknya mau bercerita tapi ujung-ujungnya malah dibanding-bandingin sama anak betul. orang lain. Kan itu ya bikin anak males gitu ya komunikasi sama orang tua. Nah, mungkin sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan pilih cuma satu pertanyaan aja ya. Nah, pertanyaannya dari saudari Elvi. Dia bertanya, katanya gini, apakah pola asuh orang tua kita akan mempengaruhi pola asuh kita kelak? Jadi ketika kita sudah berkeluarga nih, apakah pola asuh orang tua kita yang dulu akan kita terapkan juga ke anak kita? Jadi gimana tuh? Oh, jadi inti pertanyaannya itu kita dididik seperti ini, apakah ngaruh juga kita ngedidiknya seperti Ya, itu? kayak gitu. Kalau menurut apa ya? Menurut hasil gitu ya, nggak sepenuhnya gitu orang tua ini mengajarkannya seperti dia dididik oleh orang tua sebelumnya. Ya, Nah, jadi mungkin apabila si orang tua apa ya disebutnya tuh, orang pendidik. ya pendidiknya ini mendidiknya dengan keras gitu ya, dengan tegas, tegas. Tapi kalau ngebentuk anaknya jadi orang yang disiplin, terus sukses atau apapun itu ya mungkin bisa jadi kemungkinan besar orang tua ini pun akan mendidiknya seperti itu juga. Namun di sisi lain, hal ini juga tidak terpengaruh juga kepada orang tua yang lain. Apabila si anak ini kalau dididiknya dengan keras, tegas, sampai dengan penuh amarah, emosi gitu, tapi ngebentuk si didikannya ini jadi apa ya? Jadi Sukses gitu. enggak, jadi kan tadi udah ini yang kebalikannya Kak. Apa ya? Menjadi ya gagal gitu ya, atau malah jadi pemberontak, pengacau. Nah, mungkin orang tua tersebut akan mengubah cara didik ke anaknya itu ya berbeda jauh gitu dari sebelumnya, supaya tidak merasakan Hal yang sama gitu ya ya. hal yang sama kayak gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh gitu ya, gimana orang tuanya aja, gimana hasil dari didikannya seperti apa. Baik, jadi intinya nggak berpengaruh gitu, tapi kalau misalkan didikan ada kemungkinan tapi tidak sampai mempengaruhi gitu ya. Iya betul Kak. Itu kembali lagi ke individunya masing-masing ya, tapi bagaimanapun juga pasti
kita nggak mau ya anak kita ngerasain apa yang kita rasain andaikan didikan orang tua sebelumnya itu buruk gitu ya. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian ya Kak. Terima kasih sudah membersamai kami di sini selama 1 jam ke belakang. Dan sahabat KPI, semoga beberapa metode yang telah dipaparkan tadi bisa diterapkan dalam keluarga kita semua mengenai penyelesaian masalah mulai dari mencari penyebab hingga solusi. Keluarga yang sehat tentunya akan menciptakan generasi yang hebat ya. Nah, terima kasih kepada Anda yang telah ikut bergabung bersama kami, sahabat KPI. Mohon maaf kami tidak bisa membaca semua pertanyaan yang masuk. Sampai jumpa kembali pada hari Ahad yang akan datang dalam program Baiti Jannati. Saya Nurin Anissa undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, Emak. Sayang, Selamat pagi, Abah sayang, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti.